Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat walafiat, selalu dimudahkan urusannya dan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Di video kali ini yuk kita bersama-sama belajar membuat ide jualan lagi ya. Dan hari ini dapur kita akan membagikan resep bolu kukus yang pastinya mekar ya, dan ini cocok sekali sebagai ide jualan. Bisa dijual dengan harga 1.000, 2.000 ataupun 3.000 ya, sesuai ukuran saja. Tak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita belajar proses pembuatannya. Untuk bahannya di sini saya menyiapkan tepung terigu 250 gram, kemudian ada gula pasir 210 gram, kemudian 1 butir telur, 1 bungkus santan instan, kemudian ada pewarna makanan warna hijau, vanili cair, kemudian ada sejumput garam, kemudian sejumput baking powder, dan juga ada SP. Untuk langkah yang pertama saya menyiapkan gelas ukur ya, kemudian akan saya tuangkan santan instan ke dalam gelas ukur. Setelah itu saya akan menambahkan air sampai menyentuh ukuran 250 ml. Dan setelah itu saya akan memecahkan telurnya ke dalam pada mangkok. Setelah itu saya juga akan memasukkan tepung terigunya dan juga gula pasirnya. Lanjut di sini saya juga akan menyusulkan garam dan juga baking powder. Kemudian untuk SP-nya di sini saya menggunakan 1 sendok teh ya teman-teman, atau jika menggunakan sendok makan kita bisa menggunakan setengah sendok makan. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menambahkan vanili cair. Ini kita gunakan kurang lebih setengah sendok teh ya untuk vanili cairnya. Kemudian santan yang telah kita campur dengan air kita masukkan juga. Setelah itu kita akan memixer kurang lebih 15 menit ya dengan kecepatan yang tinggi. Untuk yang pertama kita lakukan dengan kecepatan yang rendah saja dulu ya, supaya untuk tepung-tepungnya ini tidak berterbangan kemana-mana. Dan setelah semua tercampur kita akan menambah kecepatan dari mixernya ya, kita gunakan kecepatan maksimal dan akan kita mixer sampai adonan kita ini menjadi memucat ya, dan menjadi kalis tentunya. Itu menggunakan waktu kurang lebih 15 menit. Dan setelah beberapa waktu kita mixer, hasil dari adonan seperti yang nampak di layar ya teman-teman, warnanya menjadi pucat, itu tandanya adonan hampir siap. Dan setelah warna adonan menjadi pucat, perlahan mixer kita turunkan untuk kecepatannya, kemudian akan kita matikan mixernya dan adonan pun telah siap untuk kita pakai. Dan ini ya hasil dari adonan yang telah kita mixer selama 15 menit. Kemudian setelah itu saya akan membagi dua bagian ya untuk adonan ini. Yang satu bagian saya biarkan dengan warna putih, kemudian yang satu bagian lagi akan saya beri warna dengan warna hijau, ataupun disesuaikan saja dengan selera kalian ya untuk warnanya. Di sini saya menambahkan warna hijau muda ya teman-teman. Teteskan beberapa tetes hingga kita mendapatkan hasil dari warna hijau seperti yang kita inginkan. Setelah kita tetes beberapa tetes dengan pewarna, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya untuk adonan kita ini. Dan tak lupa saya ingin menyapa teman-teman semua ya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan setelah adonan siap, kemudian di sini saya menyiapkan 2 buah plastik segitiga, kemudian akan saya tuangkan adonan ini ke masing-masing
plastik segitiga supaya mempermudah dalam penuangan ke dalam cetakan nanti. Oh iya, untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian selalu mendapatkan ide-ide jualan yang pastinya kekinian dan pastinya laris manis di pasaran ya tentunya. Dan kita kembali ke video. Ini saya telah menuangkan adonan ke dalam cetakan ya. Untuk penuangannya kita selang-seling saja ya, disesuaikan dengan selera. Namun di sini saya yang pertama menuangkan adonan berwarna putih sebagai dasarnya, kemudian setelah itu di atasnya saya akan memberi warna hijau, kemudian disusul dengan warna putih dan hijau kembali sampai adonan kita ini terisi rata dengan adonan bolu kukus kita ini. Kenapa kita harus mengisi rata untuk adonan kita ini ke dalam cetakan? Supaya nanti hasil mekar dari adonan ini menjadi sempurna ya ketika kita mengisinya dengan penuh pada cetakan. Untuk ide jualan kita hari ini cocok sekali dititipkan pada lapak-lapak penjual kue basah, ataupun bisa juga untuk sebagai rekomendasi kita ketika ada pesanan orang-orang yang mempunyai hajatan ya teman-teman. Bolu kukus ini pasti sangat disukai karena rasanya yang manis dan tampilannya yang menarik, itu sangat cocok sekali sebagai hidangan. Dan di sini saya mulai memasukkan adonan ke dalam kukusan ya. Sebelum kita masukkan, kita pastikan air dalam kukusan ini telah mendidih ya, supaya nanti hasil yang kita dapatkan akan maksimal. Dan kita akan menutupnya dan kemudian kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Dan setelah beberapa menit kita kukus, hasilnya mulai kelihatan ya teman-teman. Bolu kukus kita ini mulai merekah dan mengembang dengan sempurna. Dan setelah 25 menit tutupan bisa kita angkat. Kemudian untuk bolu kita ini bisa kita angkat, lanjut kita akan melepasnya dari cetakan. Dan oke, ini saya telah mengeluarkan bolu dari cetakan ya, dan saya menaruhnya di piring seperti ini. Dan ini ketika kita jual bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ya, supaya ide jualan kita ini semakin higienis. Dan inilah dia hasil dari bolu kukus kita hari ini, telah selesai kita buat ya. Hasilnya sangat cantik sekali, jadi kalian wajib mencobanya di rumah. Oke, saya rasa video saya hari ini sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.